Gampang nggak? Gampang lah, masa nggak? Hai. Halo Sobat Pejuang NIP, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini, tim Purap Official akan berbagi informasi terkait soal dan pembahasan TKP, Tes Karakteristik Pribadi. Apa itu tes karakteristik pribadi? Tes ini digunakan untuk mengukur karakter keseharian peserta CPNS yang berkaitan dengan kultur lingkungan kerja pegawai, dalam hal ini PNS, dalam pelayanan publik di berbagai lini pemerintahan seperti kementerian, lembaga nasional maupun pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, ada beberapa aspek karakteristik pribadi yang diuji di soal TKP. Di antaranya, integritas diri, kejujuran dan tanggung jawab, kemampuan untuk beradaptasi, pengendalian diri dan semangat untuk terus beradaptasi, tingkat inisiatif, daya kreatif dan inovasi, ketekunan, penghargaan terhadap orang lain atau berorientasi pada pelayanan, ketegasan, kepercayaan diri, mampu bertoleransi, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan senantiasa efisien dalam bekerja. Pada pembahasan kita kali ini, tim Purap Official menyiapkan beberapa soal untuk kita pelajari bersama, diantaranya mengenai aspek integritas diri. Adapun beberapa tips yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam menjawab soal, kita harus menjadi pribadi yang berintegritas. Dalam hal ini jujur, tegas, dan disiplin ya. Jadi kalau integritas itu lebih kepada kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Dan Sobat Pejuang NIP sekalian harus paham ya, bahwa semakin tinggi integritas yang kita miliki, maka semua pihak akan senang dan segan serta hormat kepada kita. Begitupun sebaliknya. Nah, berikut adalah soal yang kami rangkum mengenai integritas ya. Ini ada soal TKP. Nomor 1. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya A. Hanya dalam hati saja, tidak menyetujui hal tersebut, atau B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut ke pihak yang berwenang. Atau E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Kami berikan kesempatan kepada Sobat Pejuang NIP untuk berpikir dan menentukan jawabannya. Bagaimana, apakah sudah menentukan jawabannya? Mari kita lihat kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah C. Jawaban dengan skor paling tinggi dari pernyataan di atas adalah ketika kita mengetahui atasan di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan, maka yang harus kita lakukan adalah tidak ingin terlibat jelas dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan soal nomor 1. Untuk lebih paham, saya ulangi lagi narasi soalnya ya. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya. Nah, kalau kita jawab A, itu skornya 3 ya. Hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. Kenapa skornya 3? Diam adalah tindakan dalam tingkat paling rendah ya. Karena dengan kita diam atau hanya mengetahui hal tersebut dalam hati saja, kita tidak mempunyai sumbang siapapun gitu untuk kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh atasan kita gitu ya. Itu skornya 3. Terus yang skornya 1 itu pilihan B ya. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Nah, ini perlu diketahui, menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar, semakin lama akan membuat kita juga akan terdorong melakukannya. Jadi ini skornya 1. Ini skor yang paling rendah ya Sobat Pejuang NIP. Nah, ini yang harus kita pilih ya, skornya 5. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Nah, ini menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip ya. Ya, kalau memang hal itu tidak benar, ya kita tidak perlu terlibat ya. Jangankan berpikir untuk terlibat, ingin untuk terlibat saja kita tidak boleh ya mempunyai keinginan seperti itu, dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Ini kita simak. Jawaban yang D
melapor atasan tersebut kepada pihak yang berwenang itu skornya 4 ya. Lebih rendah satu tingkat di bawah jawaban C. Kenapa skornya 4? Masih ada hal yang perlu dilengkapi sebelum melaporkan, yaitu adanya bukti, karena jika tidak memiliki bukti maka termaksud dalam fitnah. Benar ya? Risiko yang ditanggung adalah terkena pasal pencemaran nama baik. Kalau misalnya kita melapor tanpa bukti ya kita bisa kena pasal pencemaran nama baik ya, mencemarkan nama baik atasan karena memang kita belum memiliki bukti. Jadi jawaban yang paling tepat itu C ya. Kita simak nih untuk pilihan poin E, yang jawabannya E itu skornya 2. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Karena mengetahui hal yang tidak baik apalagi terjadi di banyak tempat merupakan tindakan permisif ya. Nomor 2. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat tersebut. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa, membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Atau E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Dan jawaban yang benar adalah B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawaban B merupakan jawaban dengan skor paling tinggi atau skornya 5 ya. Mari kita simak pembahasannya. Saya bacakan ulang narasi soalnya. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang ya, kata kuncinya itu dilarang memungut upah atas kepengurusan surat tersebut. Tindakan saya adalah, nah ini kita bahas satu persatu ya, skor tiap pilihan jawabannya ya. Jawaban A skornya 1. Karena ikut melakukan tindakan tersebut merupakan tanda bahwa kita bukan pribadi yang baik. Kemudian jawaban B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Ini skornya paling tinggi ya, skornya 5, karena ini menggambarkan perbuatan yang menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Lakukan apa yang benar dan tinggalkan apa yang merupakan suatu perbuatan yang salah. Jadi ini nomor jawaban B itu skor paling tinggi ya. Kemudian yang C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga. Ini skornya 2. Alasan gaji kecil tidak dapat dibenarkan. Uang tambahan yang kita dapatkan berasal dari sumber yang tidak baik ya. Kalau misalnya uang tambahannya dengan memungut atau melakukan pemungutan liar mah itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian D, terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Ini skornya 4 ya. Terkadang berawal dari solidaritas ya. Kita bisa menyelami atas dasar apa rekan-rekan kerja kita melakukan hal tersebut. Barulah ambil cara agar bisa menyadarkan rekan-rekan agar meninggalkan hal yang tidak baik. Kemudian yang poin jawaban E itu berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa ya. Ini merupakan suatu tindakan yang kurang tepat. Ini skornya 3 ya. Usaha agar tidak melakukan hal tersebut sudah baik, namun kuatkan hati agar tidak tergoda ya. Tidak tergoda untuk melakukannya jika ada kesempatan. Jadi penjelasannya seperti ini ya Sobat Pejuang NIP. Ketika ada soal-soal seperti ini, kita ambil kata kuncinya ya, bahwa aturan mengatakan seperti ini. Berarti ketika ada yang melanggar aturan tersebut, sikap kita sebagai rekannya ya kita harus menolak dengan tegas ya. Tidak terlintas dalam benak sedikit pun dan tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, jawabannya B, skornya 5 ya.
Oke, baik Sobat Pejuang NIP, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai soal TKP, tes karakteristik pribadi, khususnya mengenai aspek kejujuran. Nah, untuk poin ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa sebagai calon aparatur sipil negara, kita harus mengikuti gerakan pemerintah, yaitu berani jujur itu hebat. Pada saat menjawab soal juga, kita memposisikan diri kita dengan sikap sebagai berikut. Biasakan berbuat jujur karena hidup kita akan lebih tenang. Pahamilah jika kita mulai tergoda melakukan kecurangan-kecurangan kecil, seringkali karena terbiasa maka muncul dorongan melakukan kecurangan-kecurangan yang lebih besar. Kejujuran sangatlah penting karena setiap tindakan pasti akan diminta pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga ya. Berikut adalah soal dan pembahasan. Soal nomor 3. Seperti ini soalnya. Hampir setiap hari, sebagian besar rekan kerja di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah: A. Saya melakukannya demi masih dianggap pertemanan. B. Sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak orang melakukannya, sehingga mestinya bisa dimaklumi. C. Yang banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. D. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Atau E. Saya tidak akan melakukannya agar nilai saya di mata teman-teman saya adalah orang yang baik, dan di mata atasan saya adalah orang paling rajin atau pegawai yang paling rajin. Nah, dari kelima jawaban ini kami beri kesempatan kepada pejuang NIP untuk boleh berpikir dan menentukan jawabannya. Dan jawabannya adalah tepat sekali, jawabannya D ya. Mari kita simak pembahasannya. Ya. Dari pernyataan yang sudah dikemukakan di awal, pilihan D memiliki skor paling tinggi ya, skor 5 ya. Tadi pernyataannya yaitu saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Nah, sebagai pegawai yang baik akan selalu menjalankan aturan yang berlaku di tempat kerjanya ya. Ini menempati skor kelima. Nah, skor keempat itu pilihan E ya. Saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Sebenarnya ini merupakan tindakan yang tidak salah juga ya. Tidak melakukannya dengan motivasi agar dianggap sebagai pegawai yang paling rajin itu tidak salah juga, asal hal ini tidak membuat kita sebagai pegawai itu menjadi sombong dan cenderung untuk mencari perhatian atau mencari muka ya gitu ya, bahasa lazimnya ya. Terus yang menempati skor ketiga itu pilihan A. Saya melakukannya demi masih dianggap pertemanannya ya. Nah, terkadang berawal dari solidaritas pertemanan kita bisa menyelami atas dasar apa rekan-rekan kerja kita melakukan hal itu. Barulah ambil cara agar bisa menyadarkan rekan-rekan agar meninggalkan hal yang tidak baik itu. Namun bukan berarti tindakan ini tanpa risiko jika kita tidak mampu mengendalikan diri, karena kita bisa terjerumus ya. Gitu juga di skor kedua itu dimiliki oleh pilihan C, dan skor yang paling rendah itu B ya. Skornya 1 menjadi suatu hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. Nah, memaklumi atau menerima hal buruk terjadi di depan mata kita, apalagi di lingkungan kerja, itu merupakan suatu tindakan yang sangat tidak tepat ya. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, mungkin Sobat Pejuang NIP, penjelasan atau pembahasannya mungkin terasa terlalu panjang, tetapi ini merupakan upaya dari tim Purp Official untuk bisa membantu Sobat Pejuang NIP sekalian dalam membentuk pola pikir yang tepat ya, sehingga ketika ada soal dan pilihan jawaban dari TKP yang hampir-hampir mirip, kita harus menentukan prioritas atau poin mana yang bisa kita angkat yang sesuai dengan bidang kerja atau tuntutan kerja kita gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 4. Suatu hari pada saat penerimaan CPNS,
saya dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan CPNS. Dalam pembicaraan, tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya adalah, ada 5 pilihan jawaban. A. Tanpa ragu, saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. B. Dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan CPNS adalah momentum yang langka, maka saya akan menerima tawaran tersebut. Apalagi persaingan tes CPNS terkenal sangat ketat. Atau C. Mempertimbangkan terlebih dahulu, jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga. Siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut. Atau D. Pada tes CPNS yang saya ikuti, sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Dan jawaban E, segera minta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam tes CPNS tersebut ya. Ini pilihan jawabannya hampir mirip atau sifatnya tidak jauh berbeda ya. Tidak ada yang terlalu negatif pernyataannya, dan begitu juga yang positif juga hampir-hampir mirip ya pilihan jawabannya. Jadi sebagai seorang CPNS yang baik, calon pegawai negeri sipil yang baik, sikap yang saya miliki atau saya lakukan adalah, mari kita lihat jawabannya. Tepat sekali, dan jawabannya adalah A. Tanpa ragu, saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Nah, ini jawaban A memiliki skor 5, skor paling tinggi dalam tes TKP. Kenapa? Karena sikap ini merupakan contoh sikap yang berprinsip ya, yang memegang prinsip kejujuran ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ini tepat ya tadi yang sudah kita jawab di depan. Jawaban A itu skornya 5. Ini menunjukkan kalau kita memiliki pribadi yang punya prinsip. Nah, skor kedua tertinggi adalah D. Skornya 4 ya. Pada tes CPNS yang saya ikuti, sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Nah, ini skornya 4 ya. Ini kita lihat sedikit pembahasannya. Jika hal ini adalah tindakan yang baru bisa kita lakukan saat ini, tidak masalah. Kedepannya pikirkan lagi, jangan sampai niat yang tidak baik mengotori usaha kita ya. Karena di sini ada kata-kata dengan cara resmi terlebih dahulu ya. Jadi ada kemungkinan ada peluang untuk melewati atau melakukan tes CPNS dengan cara yang tidak resmi ya. Dan ini merupakan suatu keputusan yang kurang baik ya. Nah, kita lihat pilihan mana yang memiliki skor paling rendah ya. Itu B. Dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan CPNS merupakan momen yang langka, maka saya akan menerima tawaran tersebut. Nah, kita sebagai CPNS, jika kita menerima tawaran sogok menyogok atau KKN, ini merupakan sikap yang sangat tidak terpuji ya. Makanya skornya langsung rendah tuh, 1 ya. Jadi jawaban yang tepat jika Sobat Pejuang NIP bingung antara A atau D, di sini sudah dijelaskan dengan nyata bahwa jawabannya adalah A. Tanpa ragu, saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Baik, semakin mudah bukan? Semoga Sobat Pejuang NIP bisa semakin terlatih ya pola pikirnya untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Jawaban dengan skor 5 dari kumpulan soal TKP ini. Kita lanjut ke nomor 5. Ketika pemilihan kepala desa sedang berlangsung di tempat tinggal Anda, nenek Anda yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa, tetapi pada saat pencoblosan nenek dirawat di rumah sakit ya. Apa yang Anda lakukan? Sikap Anda adalah A. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara. B. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh. Atau C. Melaporkan dan menginformasikan kondisi nenek kepada panitia pemungutan suara untuk diwakilkan oleh Anda menggunakan hak pilihnya. Jadi kita sebagai perwakilan nenek kita ya gitu ya, untuk menggunakan hak pilihnya. Atau D. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk meminta tolong orang lain menggunakan hak pilihnya. Atau E. Membiarkan hak suara nenek hangus ya.
Ini menurut saya soal yang sangat menarik sekali, dan pengalaman Sobat Pejuang NIP dari tim Purp official beberapa tahun terakhir ini, di antaranya di tahun 2018 dan 2019. Nah, soal-soal dengan tipe seperti ini sangat sering keluar ya. Jadi memang membutuhkan analisa yang lebih mendalam. Dan jawaban yang tepat adalah B. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh. Nah, dari soal dan jawaban seperti ini ada satu tips yang ingin kami bagikan kepada Sobat Pejuang NIP sekalian, bahwa ketika ada dua jawaban atau dua pernyataan di TKP yang mengulang kata atau kalimat yang sama, maka ada kemungkinan dua kalimat tersebut merupakan kalimat yang memiliki skor paling tinggi ya. Nah, itu kita bisa lihat di jawaban A dan B. Tapi kita harus lebih teliti gitu ya. Kita harus lebih teliti di antara A dan B itu mana jawaban yang paling tepat ya. Tentunya melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara dan harus disertai dengan penentuan langkah yang akan atau yang harus ditempuh ya. Itu yang cocok. Nah, C dan D memang mengulangi kata atau kalimat yang sama, tetapi kalau dibaca secara menyeluruh dia mengandung makna yang negatif ya. Karena tidak mungkin hak pilih seseorang itu diwakili oleh orang lain, termaksud keluarga dekatnya sendiri, itu tidak boleh ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita simak pembahasannya. Ya, pembahasan soal nomor 5. Secara berurutan skor dari 5, 4, 3, 2, 1 adalah B, A, C, D, E. Kita lihat sedikit penjelasannya biar semakin paham. Untuk pilihan E, membiarkan suara nenek hangus tentu tidak bersifat solutif dalam menghadapi masalah tersebut ya. Jadi E menempati skor terakhir ya, skor 1. Kemudian DC itu juga bukan merupakan pilihan yang tepat mengingat hak pilih tidak bisa diwakilkan. Oke. Kemudian AB, pilihan terbaik adalah pilihan AB. Dan tentu saja pilihan B adalah pilihan yang lebih baik daripada A, karena tidak hanya melaporkan kondisi tersebut kepada panitia pemungutan suara, namun lebih dari itu, yakni mempertimbangkan langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut ya. Jadi di sini sudah jelas sekali. Dan ini saya coba ingatkan lagi bahwa dalam persoalan pemilihan ya, hak untuk memilih wakil rakyat ataupun presiden, seseorang tidak bisa diwakili oleh orang lainnya, karena hak pilih merupakan hak yang bersifat personal ya. Ini mungkin saja soal TKP, tapi bisa saja narasi soal seperti ini juga akan keluar di soal-soal TBK ya, karena masih ada kaitannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Naim baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengelolaan kue. Sebagai pegawai baru, tentu Naim belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Naim ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Naim jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu. Tetapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Naim sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Nah, Sobat Pejuang NIP, sebelum kita masuk ke pilihan jawabannya ya, satu tips lagi yang perlu saya ingatkan kepada Sobat Pejuang NIP, bahwa ketika mengerjakan soal TKP dengan narasi yang sangat panjang, saran saya terbaiknya adalah Sobat Pejuang NIP langsung membaca terlebih dahulu pernyataan terakhir ya dari satu paragraf narasi soal yang ada gitu. Jadi sebaiknya kalau nomor 6 dengan narasi seperti ini kita langsung baca saja kalau dalam ujian ya, pernyataan atau kalimat terakhir. Apalagi manajer tadi memang memberi tugas tersebut karena kagum melihat track record Naim sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Nah, setelah kita baca ini, kita boleh langsung membaca soal ya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan Naim? Meminta bantuan orang lain mengerjakan asal bisa selesai,
B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisa yang penting selesai. C. Tidak perlu terburu-buru. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas. Atau E. Mempertanyakan dan menegosiasi manajernya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah baca pertanyaan terakhir dari narasi soal, terus pilihannya juga teman-teman baca, nah teman-teman bisa langsung naik ke atas nih. Naim baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pembuatan kue sebagai pegawai baru. Tentu Naim belum terlalu mengenal jenis pekerjaan dan selanjutnya. Jadi trik seperti ini menghindari sobat pejuang NIP baca berkali-kali soal, dan ini berdampak bagus dalam penghematan waktu ya. Seperti itu. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka jawabannya adalah tepat sekali. Jawabannya D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan menyelesaikannya sesempurna mungkin ya. Jadi, sobat pejuang NIP, ingat bahwa ketika ada soal seperti ini di mana kita harus mengerjakan pekerjaan yang bukan merupakan keahlian kita ya, tapi karena dalam kondisi terdesak di mana rekan kerja kita tidak ada dan kita dipercayakan oleh atasan, memang secara ideal sikap kita adalah kita berusaha dulu untuk menyelesaikan tugas tersebut dan berusaha bekerja dengan maksimal sehingga hasilnya bisa sempurna mungkin ya. Itu kalau jawaban yang lain itu skornya lebih rendah. Kenapa demikian? Kita lihat pembahasannya ya. Jadi untuk pembahasan nomor 6, jawaban berturut dari skor yang paling besar adalah D, diikuti E, B, A, dan C ya. C yang skornya paling kecil ya. Nah, kita lihat dulu kenapa D memiliki skor yang paling besar. D ini karena menyatakan sikap bertanggung jawab ya dari kita sebagai pegawai ya. Dan sikap kerja total gitu ya, memberikan kinerja terbaik agar mendapatkan hasil yang baik juga ya. Di sini dia pakai narasi atau pernyataan sesempurna mungkin gitu ya. Nah itu. Nah, kenapa jawaban C itu memiliki skor paling rendah? Nah, di sini kita baca. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Nah, menganggap rendah pekerjaan merupakan satu tindakan yang tidak profesional ya, jelas ya. Nah, kenapa A juga hanya diberi skor 2? Nah, jawaban A ya. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai ini juga tidak profesional. Kan kita yang diberikan tanggung jawab, kita tidak boleh melemparkan itu kepada orang lain ya. Gitu juga dengan jawaban B ya. Segera berusaha mulai dan menyelesaikannya sebisa saja, yang penting selesai. Nah, ini dia sudah punya niatan baik tetapi kerjanya setengah-setengah ya. Dia tidak punya niatan untuk bekerja dengan maksimal. Nah, ini mengakibatkan jawaban B ini skornya cuma 3. Nah, kita lihat yang jawabannya E ya, skornya 2 ya. Mohon maaf, skornya 4 ya. Mempertanyakan dan menegosiasi manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Nah, ketika kita mempertanyakan berarti itu menandakan bahwa kita tuh tidak pede ya. Jadi memang soal seperti ini harus dijawab dengan teliti dan kita harus mengutamakan kerja yang profesional dan menunjukkan pribadi yang percaya diri ya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan atau dilimpahkan oleh atasan kita. Oke, semoga semakin jelas sobat pejuang NIP. Kita lanjut ke nomor 7. Anda ditunjuk sebagai ketua kegiatan. Atasanmu memberikan tugas untuk menyiapkan pentas seni acara ulang tahun perusahaanmu yang ke-21. Dikarenakan tiap-tiap kantor cabang harus menampilkan pertunjukannya. Tindakan yang Anda lakukan adalah, nah ini saya sengaja baca keseluruhan karena memang narasi soalnya tidak panjang ya. A. Bekerja keras membentuk panitia persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. B. Menunjuk beberapa anggota untuk tampil pada pentas seni ulang tahun perusahaan. C. Mengumpulkan seluruh anggota dan tujuannya membahas bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. D. Melakukan voting untuk mengambil keputusan persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Atau E. Menunjuk beberapa anggota untuk menampilkan pentas seni yang mengangkat kebudayaan bangsa. Nah, ini menarik juga ya soalnya ya. Jawabannya hampir mirip semua ya. Sifatnya positif ya.
Nah, tapi dari kelima jawabannya ini kita harus memilih salah satu jawaban yang menurut kita punya skor paling tinggi, skor 5 ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah bagus sekali, C. Mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni. Jadi, Sobat Pejuang NIP, ketika kita diberikan tugas kepanitiaan, sikap yang kita lakukan adalah kita harus melibatkan seluruh anggota panitia yang sudah dipercaya. Tidak boleh kita tunjuk hanya beberapa orang, atau tidak boleh kita bekerja sendiri, atau tidak boleh kita mengandalkan orang lain ya. Jadi jawaban yang paling tepat ini C. Sebenarnya D itu juga hampir mirip dengan C, tapi kenapa C yang dipilih? Kita lihat ya pembahasannya. Nah, di sini urutan jawabannya dengan skor yang paling tinggi ya, 5, 4, 3, 2, 1 itu yang 5 C, 4 D, 3A, 2E, dan 1B. Nah, tadi saya katakan kenapa D itu juga memiliki skor yang tinggi. Kita lihat ya, pilihan D melakukan voting bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah untuk menuju mufakat. Namun tentu saja voting bukan tindakan awal yang bisa ditempuh, karena voting hanya dilakukan ketika ada perbedaan pendapat yang tidak terpecahkan. Sobat Pejuang ini tolong memperhatikan pembahasan ini dengan baik, karena ini soal yang sudah muncul ya di tahun lalu ya, mirip sekali dengan soal tahun lalu. Nah, di sini jawaban C dan D ya, kita tentukan C sebagai jawaban yang paling tepat karena musyawarah dan mufakat itu pasti didahului oleh komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh anggota ya. Kan tadi di depan kita bisa lihat bahwa di depan tadi ya, di depan tadi kita lihat jawaban C, mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama ya. Jadi dari C dan D itu kalau dilihat dari tahapan pelaksanaannya itu kan C duluan ya. Jadi memang jawabannya harus C ya. Karena kita harus berkumpul dulu membahas secara bersama-sama. Ketika tidak didapatkan jalan keluar, baru dilakukan voting untuk menentukan keputusannya seperti apa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Semoga Sobat Pejuang NIP tidak bingung lagi ya untuk pilihan jawabannya kenapa C bukan D ya. Tadi sudah jelas bahwa tahapan awalnya itu C dulu dalam pelaksanaannya. Kita lanjut ke nomor 8. Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat anggota keluarga Pak Hendy, tetangga dekat Anda, kerap dikucilkan dari pergaulan di sekitar tempat tinggalnya dikarenakan perbedaan agama. Anda merasa anggota keluarga Pak Hendy tidak dianggap oleh tetangga sekitar. Sikap Anda adalah, nah, kalau soal seperti ini boleh kita baca dari awal atau langsung di pernyataan terakhir, boleh. Anda merasa anggota keluarga Pak Hendy tidak dianggap oleh tetangga sekitar. Sikap Anda adalah A. Menerima Pak Hendy dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankannya untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial ya. Ini pernyataan yang agak kontroversi ya. Yang C. Menerima Pak Hendy dan anggota keluarga tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasikannya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Atau E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan Pak Hendy dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Ini jawaban D dan E hampir mirip ya. Nah, kita lihat jawaban yang tepat adalah D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan ya. Jadi emang ini pernyataan atau jawaban yang memiliki skor paling tinggi. Nah, kalau jawaban E, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Hendy dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut ya. Nah, di sini tidak diuraikan menyadarkan itu
dalam konteks menyadarkan tentang apa gitu ya. Jadi memang yang lebih jelas dan lebih tepat adalah D ya. Mari kita simak pembahasannya. Nah, itu jawabannya berturut-turut. Yang paling gede skornya, yang paling besar D, E, C, A, B ya. B paling kecil. Nah, pilihan terbaik terdapat pada pilihan D dan E ya. Kita baca di bagian bawah. Tentu saja pilihan D lebih baik daripada pilihan E karena pada pilihan tersebut memberikan kesadaran kepada warga akan toleransi dan keberagaman sebagai sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan serta tidak perlu dipermasalahkan. Kalau jawaban E, sementara pada jawaban E ya, penyadaran hanya pada masalah kebolehan atau izin untuk bertempat tinggal yang masih memungkinkan adanya pembatasan atas hak asasi Pakendi untuk menjalankan agamanya. Jadi jawaban E ini masih kabur ya, tapi kalau D itu udah jelas. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, mungkin saja saat itu sedikit kesialan sedang berpihak, dan pada saat yang bersamaan secara kebetulan atasan Anda mengetahui secara langsung menyaksikan hal tersebut. Karena beliau berada di depan Anda, sikap yang Anda lakukan adalah A. Spontan berbicara kepada atasan Anda menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak. B. Spontan bicara sendiri, ternyata barangnya sudah rapuh, dengan maksud tujuan agar atasan Anda mendengar dan memahaminya sendiri. Atau C. Langsung dan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sangat sopan agar atasan memahami dan tidak mempermasalahkan hal itu ya, serta Anda tidak perlu memikirkannya lagi. D. Langsung berbicara kepada atasan meminta maaf dan menjelaskannya. E. Langsung berbicara kepada atasan meminta maaf, menjelaskan dan langsung menggantinya dengan yang baru. Ini masih ingat tips tadi ya. Jadi kalau ada soal dan juga pilihan jawaban dengan pernyataan kalimat yang diulang ya, yang sama, ini di sini kita lihat D dan E ya, minta maaf ya, langsung minta maaf. Dan ini sifatnya positif, maka kita pilih yang jawabannya lebih lengkap ya, menjelaskan dan langsung menggantinya dengan yang baru. Kita lihat jawabannya adalah E, tepat sekali ya. Ini sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Dan ini adalah penjelasannya, jawaban berturut-turutnya E, D, C, A, B. Oke, nanti untuk penjelasan atau pembahasannya Sobat Pejuang Nip bisa memperlambat video ini atau mempause dan bisa membacanya dengan lebih seksama. Kita lanjut ke nomor 10. Di zaman milenial seperti ini, untuk lebih menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan media sosial, yang Anda lakukan adalah, ya ini sangat milenial sekali ya pertanyaannya ya. A. Tidak mengklik tautan yang tidak dikenal. B. Mengganti password secara berkala. C. Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. D. Tidak memposting informasi pribadi. Atau E. Menggunakan fitur yang aman. Nah, dan jawabannya adalah D. Tepat sekali, tidak memposting informasi pribadi ya. Ini merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan di zaman milenial saat ini dengan tujuan untuk menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan media sosial. Kita lihat jawaban berturut-turut D, C, B, A, E ya. Perbedaan antara D dan C, D yang skornya 5, C yang skor 4 ya. Kalau D itu tidak memposting informasi pribadi, kalau C itu tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. Nah, C ini sebenarnya ada kaitannya dengan D ya, tapi perbedaannya tuh justru lebih mendasar. Kalau C itu kan dia menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi ya. Kalau D itu dia menggunakan media sosial tapi dengan membeberkan atau menginformasikan data-data pribadinya ya. Jadi memang dari dua jawaban ini pilihan yang paling tepat adalah D, diikuti C, diikuti B, A, dan E. Berikutnya nomor 11. Nah, nomor 11 ini merupakan nomor bonus ya. Ini nomor bonus bagi Sobat Pejuang Nip sekalian. Kami persilakan untuk boleh menentukan jawaban yang paling tepat dan boleh
menuliskannya di kolom komentar ya. Pesan kami buat Sobat Pejuang NIP sekalian, luangkan waktu paling kurang 1-2 jam setiap harinya, karena lebih baik saat ini kita bercapek-capek, bersakit-sakitan, agar di kemudian hari masa depan kita lebih terjamin dan lebih baik. Saya tidak mengatakan atau mengklaim bahwa PNS adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan, tetapi jika Sobat Pejuang NIP sudah memutuskan untuk mengikuti seleksi administrasi, untuk nantinya akan mengikuti seleksi SKD dan SKB, berjuanglah secara total, sebab hasil tidak akan dikhianati oleh proses tidak akan mengkhianati hasil. Sekian dari kami, maaf jika ada kekurangan, jika ada kata yang salah. Tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, sehat kita semua, sehat Indonesia. Bye-bye.